Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang perhitungan dari sumur resapan dan septic tank. Oke, ini ada sebuah kasus dari perhitungan sumur resapan. Jadi diketahui sebuah bangunan dengan penghuni tetap 10 orang, pemakaian air 1 orang per hari itu 20 liter, di mana didapatkan waktu perkolasi minimum itu sebesar 4,458 menit per inch. Tentukan ukuran sumur resapan tersebut. Nah, untuk catatan aja, jadi angka penghuni yang didapatkan dari perencanaan awal bangunan. Terus untuk gedung perkuliahan tuh diasumsikan saja berapa kapasitasnya karena di gedung perkuliahan tuh tidak ada penghuni tetapnya. Nah, terus untuk angka pemakaian air 1 orang per hari untuk rumah tinggal itu sekitaran 20 sampai 25 liter. Nanti diasumsiin aja sendiri, tapi angka ini tuh nanti nggak masuk ke perhitungan dari dimensi sumber resapan itu. Nah, buat waktu perkolasi itu adalah waktu yang dibutuhkan air untuk meresap ke dalam tanah. Waktu ini melalui pengujian lapangan dan pastinya di setiap tempat berbeda. Jadi diasumsikan saja dengan tidak 3 angka di belakang koma supaya lebih presisi. Ini kayak contohnya ini kan ada 4, tapi nanti di koma 458. Nah, nanti buat angkanya itu berapa, nanti bisa dikira-kira sendiri aja tergantung uh, bangunan kalian. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Tadi kan untuk perkolasinya tadi diketahui 4,458. Nah, angka 4,458 itu tuh ada di antara 4 sama 5. Nah, jadi nanti kita pakai 4 sama 5. Nah, buat A-nya kita pakai yang 4, buat C-nya kita pakai yang 5. Nah, terus buat area tuh kita pakai yang fit, pakai yang belakang ini. Nah, buat yang A itu kita pakai yang 3,6785, terus yang C itu kita pakai yang 3,9612. Nah, untuk B1-nya itu tuh kita cari dari yang B ini tadi. Nah, untuk ngitung interpolasinya, jadi B1 sama dengan A1 plus B min A per C min A dikali C1 min A1. Nah, kita tadi udah dapat angkanya, tinggal kita hitung aja. Terus nanti ketemu B1-nya itu ini 3,80798. Nah, terus untuk perhitungan dari luas bidang resapannya tadi, kan buat perkiraan orangnya kan 10 penghuni tetap. Nah, kita kaliin sama penghuni tetapnya tadi. Jadi ketemunya 38,0798 feet. Oke, lanjut. Eh, buat ngitung dari kedalaman sumur resapan itu, kalau buat diameternya itu kita asumsiin aja. Nah, untuk praktikum kali ini tuh kita pakai yang diameternya 3 feet. Itu disamakan semua. Nanti buat area bidang resapan untuk sumur resapan itu sisi dinding dari sumur resapannya itu. Jadi sisi dinding dalamnya dari sumur resapan itu. Nah, kita hitung dulu tuh eh, tinggi sumur resapannya. Nah, pakai rumus L sama dengan Pi kali D kali T. T itu tinggi sumur resapan yang kita cari tadi kan. L-nya kan tadi kita udah dapat dari perhitungan sebelumnya. 3,0798. Nah, Pi-nya kita masukin. Pi-nya kan bisa 22 per 7 atau enggak 3,14. Terus buat D-nya, diameternya kita pakai 3 feet. Terus nanti tinggal kita cari T-nya. T-nya ketemu 4,03877 feet. Nah, kita konversi ke cm. Nah, kalau buat diameter tadi kan 3 feet itu kalau dikonversi ke cm jadi 91,44, dibulutin aja jadi 91,5. Terus buat yang tingginya itu kan 4,03877. Nah, kalau dikonversi itu sekitar 123 cm. Nanti dibulutin aja. Nah, oke, lanjut ke perhitungan dari septic tank. Ada studi kasus, diketahui sebuah bangunan dengan penghuni tetap 10 orang, pemakaian air limbah 1 orang per harinya itu 25 liter, di mana waktu pembusukannya itu 3 hari. Nah, tentuin ukuran dari septic tank tersebut. Nah, buat septic tank sendiri itu kita asumsiin aja kebutuhan air 1 orang per hari itu berapa liter. Nah, ini aku pakai yang 30 liter. Terus lama kotoran hancurnya tuh 3 hari. Ini disamakan. Biasanya lama kotoran hancur itu 3 hari. Terus buat rata-rata siswa toilet per kelas itu tuh nanti bisa diasumsiin aja aku pakai yang 3 orang. Terus jumlah kelasnya bisa ngikutin tergantung bangunan kalian. Terus total siswa tuh dari jumlah kelas tadi dikaliin yang rata-rata siswa ke toilet. Jadi di 5 dikali 3 ketemunya 15 orang. Terus buat jumlah siswa yang pergi ke toilet dalam 3 hari itu tuh uh, ini tadi total siswa sama yang pergi ke toilet dalam 3 hari. Ini 3 hari itu ketetapan aja kita pakai 3 hari semua. Jadi 15 tadi dari total siswa dikali 3 hari ini. Jadi 45 orang.
Terus untuk kapasitas septic tank itu tuh nanti bisa itu ngikutin tergantung bangunan kalian. Di sini aku pakai yang 50 orang. Itu tuh nanti buat tinggi septic tanknya kita pakai yang ini, yang 150. Terus buat yang panjang septic tanknya kita pakai yang 250. Nah, untuk selanjutnya kita hitung volume dulu. Nah, volume tuh kita hitung dari kapasitas ini tadi, septic tanknya tadi 50 orang tadi, dikali kebutuhan. Kebutuhan tuh eh, kebutuhan orang air 1 liter, 1 orang per hari itu yang 30 liter ini. Terus buat waktunya itu tuh pakai waktu lama kotoran hancur. Nah, itu nanti kita dapat tuh volumenya. Terus untuk ngitung lebar ruangnya, lebar dari septic tanknya itu kita pakai volume tadi dibagi tinggi dari septic tank dikaliin panjang dari septic tank. Tinggi septic tank dikaliin panjang dari septic tank. Nah, nanti dapat 1,2 meter itu dijadiin senti sekitar jadi 120 sentinan. Nah, tadi kan kita udah dapat tuh panjang, lebar, sama tinggi dari septic tank tadi. Nah, kita masuk ke gambarnya. Nah, untuk penggambaran dari sumur resapan itu tadi, kita buat dulu tampak atasnya. Nah, untuk diameter septic tank tadi yang 3 feet itu tuh panjang dari dinding dalam dari septic tank dari ini. Yang ini, dari dalam sini. Itu buat diameternya. Nanti buat tebal septic tanknya, lebar bis betonnya itu sekitar 150 mili atau 15 cm. Nah, terus nanti kita buat satu pipa masuk dari tampak atas, kita buat satu pipa masuk, terus kita buat garis potongannya. Nah, kalau dipotong itu tuh nanti dapat gambar ini. Kita bisa gambar buat potongannya. Ini gambar dari potongan yang sumur resapan tadi. Nah, untuk gambar ini tuh nanti ini tadi ukurannya sama kayak yang atas tadi ini. Nah, untuk arsirannya dan ukuran-ukurannya ini tuh buat lapisan paling bawah itu kita pakai hijau. Hijau tuh kita pakai hatch dot. Nanti buat skalanya bisa disesuaikan aja. Terus lebar hijaunya ini tuh nanti sekitar 20 sampai 30 cm itu nanti tergantung dari kedalaman sumur resapan kalian. Nah, dikira-kira aja biar nggak penuh di sini nanti, biar ada ruang untuk airnya. Nah, terus nanti yang atasnya itu ada pasir uruk, terus ini pakai HAR sand, terus yang atasnya tuh ada kerikil sama ada batu kosong. Nah, buat kerikil sama batu kosong ini tuh nanti hedge-nya sama pakai gravel semua, cuma nanti dibedain di scale-nya aja. Nanti dibuat yang kerikil tuh dibuat lebih kecil daripada yang batu kosong. Nah, terus nanti tuh yang luar ini tuh ada tanah asli. Terus yang buat sumur resapannya tuh nanti dikasih satu pipa masuk. Ini pipa masuk dari septic tank sama dari bak kontrol. Nah, buat yang atas ini tuh ada penutupnya, penutup dari sumur resapannya. Buat tebelnya sekitar 15 cm aja. Terus yang atas ini tuh ada ras ram. Terus yang bawahnya ini ada bis beton. Bis beton tuh biasanya tingginya 1 meter. Jadi ini aku pakai 1 meter 1 meter. Nanti di hedge pakai AR-con. Yang ini. Buat skalanya nanti disesuaikan aja. Terus nanti jangan lupa dikasih keterangan-keterangan dari gambar-gambar ini. Terus lanjut ke yang septic tank itu tadi kan kita udah tahu ya ukuran lebar terus panjang sama dalamnya. Nanti bisa disesuaikan aja sesuai ukuran-ukurannya tadi. Itu ukuran tadi tuh nyesuaiin yang ini, kotaan ini. Nah, buat yang luar ini tuh nanti kalian kira-kira aja, ini aku pakai diameter sekitar 80 cm. Nanti buat yang luarannya ini pakai tebel 15 cm. Terus nanti dikasih 2 pipa. Yang satu ini pipa masuk dari kloset, yang ini pipa keluar buat ke sumur resapan. Terus nanti juga digambar ini buat
pipa hawa dari tanpa ke atas. Nah, buat penggambarannya ini nanti itu bebas terserah kalian buat kedalamannya ini. Nanti ngikutin kedalaman dari hitungan septic tank yang udah kalian buat. Nah, ini tadi ada pipa masuk dari kloset sama pipa keluar buat ke sumur resapan. Nah, buat lebar-lebarnya ini tuh aku pakai 15 cm, ini juga 15 cm. Ini juga 15 cm, nanti bisa disesuaikan aja buat ini kedalamannya ke sini berapa, nanti tuh bisa apa ya? Tergantung kalian aja. Nanti bisa disesuaikan sesuai dalam dari septic tank kalian. Nanti jangan lupa dikasih keterangan-keterangan yang kayak udah ada di sini. Mesinnya juga dikasih pipa hawa. Pipa hawa itu fungsinya buat ngeluarin gas yang ada dari septic tank biar septic tanknya tuh nggak meledak. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang perhitungan sumur resapan dan septic tank. Nah, jangan lupa ditambahin keterangan-keterangannya. Buat keterangannya kalian bisa lihat di modul aja. Ini ada plat beton, muka tanah gitu-gitu. Nanti bisa ditambahin aja di keterangan kalian. Terus sama yang septic tank juga sama, ditambahin keterangan juga. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.